Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum teman-teman pendengar podcast. Selamat datang di episode kali ini, di mana kita akan membahas tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia filsafat Islam, yaitu Mullah Sadra. Bersama saya, Syahdan Nabil Muzaffar, kita sudah kedatangan 3 narasumber hebat. Yang pertama ada Syifa Fauzia Khairunnisa, yang kedua ada Ukhtiza Qalbiah Hasna, dan yang ketiga ada Yulia Nur Fadilah. Nah, sebelum kita mulai, bisa dong kalian memperkenalkan diri secara singkat kepada pendengar kita nih. Boleh ya dari narasumber pertama, perkenalan dulu. Halo, nama saya Syifa Fauzia Khairunnisa, biasa dipanggil Syifa. Nah, saya di sini itu sedang mendalami kajian filsafat Islam yang khususnya itu pemikiran para tokoh besar seperti Mullah Sadra. Oke, langsung ke narasumber kedua. Boleh nih kita kenalan dulu. Halo, nama aku Tiza Kalbia, bisa dipanggil Tiza. Di sini aku mau ngejelasin topik integrasi filsafat, teologi, sama mistismenya Mullah Sadra. Oke, lanjut ke narasumber ketiga. Boleh dong dikenalin dulu. Halo, nama saya Yulia Nur Fadilah. Di sini saya akan podcast tentang Mullah Sadra. Oke, keren banget nih kalian ya. Kita langsung aja masuk ke topik diskusinya untuk mempersingkat waktu. Pertama, bisa nggak sih Kak Syifa untuk ceritakan sedikit tentang latar belakang kehidupan Mullah Sadra dan bagaimana sih hal itu mempengaruhi pikirannya? Nah, jadi nama lengkap Mullah Sadra, kita mulai dari nama lengkap dulu ya. Nama lengkapnya itu adalah Sadra ad-Din Muhammad Shirozi. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1571 di Shiroz, Iran. Nah, kehidupannya ini penuh dengan perjalanan intelektual yang unik gitu. Nah, awalnya juga beliau ini belajar di bawah bimbingan ulama terkenal di Isfahan, yang saat itu merupakan pusat ilmu pengetahuan Islam, seperti itu. Oke. Nah, ada satu momen penting nih di hidupnya. Momen penting apa sih? Kak Syifa, boleh dijelasin sedikit nih? Oh iya, nah ada satu momen penting nih dalam hidupnya itu adalah ketika dia meninggalkan dunia akademis untuk hidup menyendiri di Qom. Nah, di sanalah beliau merenungkan berbagai persoalan filsafat, teologi, dan mistisisme. Terus pengasingan ini sangat memengaruhi karya-karyanya seperti Asfar Arba'ah atau Empat Perjalanan. Wah, menarik banget ya. Dari latar belakang kehidupan Mullah Sadra dan juga momen pentingnya dalam hidup Mullah Sadra, yang mana Mullah Sadra ini sempat meninggalkan dunia akademis untuk hidup menyendiri di Qom. Wah, menarik banget. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Apa sih buat Katiza nih, apa yang membuat karya-karya beliau berbeda dari filsuf-filsuf Islam lainnya? Boleh dijelasin nih. Nah, ini pembahasan menarik nih. Nah, salah satu kontribusi karya beliau itu, ya kontribusi terbesarnya Mullah Sadra itu usahanya memadukan 3 ilmu utama yang tadi dijelaskan di awal pas perkenalan. Saya tertarik tentang filsafat, teologi, dan mistisme. Nah, beliau ini bisa mengembangkan apa yang disebut dengan hikmah al-muta'aliyah atau filsafat transenden. Nah, di filsafat muta'aliyah ini, Mullah Sadra ini menggunakan logika filsafatnya Aristoteles dan Neoplatonisme, tapi ia juga menambahkan unsur-unsur Islamnya. Jadi filsafat ini bukan soal logika, bukan cuma soal logika doang, tetapi juga pengalaman mistis dan intuisi dalam Islam. Jadi bisa diartikan semacam integrasi atas 3 ilmu itu ya? Iya, betul. Oke. Ya, aku juga tahu sedikit ya bahwa salah satu prinsip yang terkenalnya adalah konsep kesatuan eksistensi atau bisa disebut wahdatul wujud nih dari Mullah Sadra sendiri. Oke, kita lanjut lagi masih seru-serunya nih. Kita lanjut lagi. Ngomong-ngomong tentang wahdatul wujud yang aku tadi sempat singgung ya. Bisa nggak sih Kak Yulia untuk menjelaskan lebih jauh apa sih wahdatul wujud? Nah, tentu konsep wahdatul wujud sebenarnya lebih dikenal ya dari Ibnu Arabi, tapi Mullah Sadra mengembangkan ide ini lebih jauh.
Intinya, wahdatul wujud mengajarkan bahwa keberadaan atau ekstensi itu satu, segala sesuatu yang ada hanyalah manifestasi dari keberadaan Tuhan yang tunggal. Nah, Mula Sadra menggunakan pendekatan filsafat untuk menjelaskan hal ini. Dia percaya bahwa realitas itu bersifat dinamis, bukan statis. Dalam pandangannya, eksistensi mengalami berbagai tingkatan eksistensial, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki eksistensi tetapi tingkatannya berbeda. Semua itu bermuara pada satu sumber, yaitu Tuhan. Oke. Jadi gitu ya, menarik nih tentang konsep wahdatul wujud yang tadi dijelaskan oleh Ko Ayulia ya. Aku nangkepnya sedikit aja bahwa wahdatul wujud ini mengajarkan kita bahwa keberadaan atau eksistensi itu satu. Segala sesuatu yang ada hanyalah manifestasi dari keberadaan Tuhan yang tunggal. Menarik banget nih pemikiran wahdatul wujud, konsep wahdatul wujud dari Mula Sadra. Kompleks juga ya ternyata. Jadi bagaimana, aku nanya ke Kak Syifa lagi nih, gimana sih apakah konsep ini relevan dengan era modern dari Mula Sadra ini? Boleh Kak Syifa dijawab ya? Kalau aku rasa sih ya, konsep ini tuh sangat relevan ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan antara sains, agama, dan spiritualitas itu gitu. Nah, di era modern kita ini juga sering terjebak pada dualisme antara materialisme dan spiritualisme. Terus pemikiran Mula Sadra ini juga bisa menjadi jembatan gitu untuk mengintegrasikan antara keduanya. Itu. Kalau dari Kak Tiza gimana nih ngelihatnya? Benar banget ya tadi apa yang disampaikan sama Kak Syifa. Nah, selain itu, filsafat transenden juga mendorong kita buat memahami ilmu pengetahuan sebagai bagian dari pencarian makna. Jadi ilmu pengetahuan itu bukan hanya sekedar alat untuk menguasai dunia. Wah, luar biasa banget ya. Kita tadi sudah membahas banyak hal tentang konsep-konsep dasar dari pemikiran Mula Sadra. Oke. Luar biasa ya kalian. Jadi pemikiran Mula Sadra memang membutuhkan usaha ya untuk dipahami, butuh effort. Kalau anak-anak Gen Z sekarang bilangnya effort atau struggle ya. Karena sedikit sulit untuk dipahami. Nah, tapi manfaatnya, poin pentingnya, manfaatnya sangat besar untuk pengembangan diri kita, baik secara intelektual maupun spiritual. Aku mau ngucapin terakhir terima kasih banyak buat para narasumber, Kak Syifa, Kak Tiza, dan juga Kak Yulia atas diskusi yang sangat mendalam dan inspiratif ini. Dan untuk teman-teman pendengar, jangan lupa untuk terus belajar dan mencari makna hidup, seperti yang diajarkan oleh Mula Sadra. Oke, itu saja dari kita. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan juga teman-teman boleh nih, cari lagi ya, teman-teman cari lagi sumber-sumber yang lain, referensi yang lain, ilmu-ilmu yang lain, biar wawasan teman-teman makin banyak lagi, makin luas lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat menjelajahi dunia filsafat. Saya Syadini Muzaffar sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.